Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, sebelum kita masuk dalam renungan, kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 5 Maret sampai dengan 11 Maret tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama, siapakah lawanku berperkara, biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, mengap akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Anda tentu pernah melihat orang bisu, bukan? Suaranya besar, sekalipun tidak jelas apa yang diucapkannya. Orang sekampung bisa heboh dibuat karena suaranya itu. Orang bisu itu memang harus berkoar-koar dengan suara besar, karena dia menganggap orang lain tidak bisa mendengar suaranya sama seperti dirinya. Ya, orang bisu biasanya diikuti dengan tuli, sekalipun tidak semua membenarkan teori itu. Saudara juga tentu pernah melihat atau mendengar cerita yang tentang orang yang disiksa tapi tidak melawan. Jangan langsung mengatakan bahwa orang itu tidak berani atau tidak mampu melawan. Jangan juga katakan bahwa orang yang tidak berani melawan itu karena dia bersalah. Tidak selalu demikian. Ya, orang itu sangat mungkin mengutamakan perdamaian dengan merendahkan hatinya. Nah, soal kemampuan berbicara dan kerendahan hati menjadi sangat penting bagi seorang hamba Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu Tuhan memiliki kuasa atas pemilihan hambanya. Itulah pengalaman iman Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan. Ketika Yesaya dipanggil sebagai nabi, Yesaya menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir. Ini bisa kita baca di dalam pasal 6. Tetapi Yesaya terus melatih dirinya dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan Yesaya mengambil waktu rutin setiap pagi. Dan Tuhan pun membuka telinganya, sehingga Yesaya mampu memahami dan memberlakukan firman Tuhan dengan ucapannya. Dia siap menjadi murid Tuhan untuk mengumandangkan firman-Nya. Tuhan mengokohkan Yesaya
yang berada di pembuangan untuk menghibur, memberi semangat baru, memberitakan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya. Selain kemampuan berbicara, seorang hamba Tuhan harus hidup taat kepada ajaran Tuhan. Memang ada suatu resiko bagi seorang hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran. Ia sangat mungkin mengalami penganiayaan, dihina, dipukul, dinodai, diludahi bagikan seorang penjahat. Ia harus rela menderita. Celakanya, penganiayaan justru datang dari orang-orang yang dilayani. Sebagai seorang hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran, tidak perlu membalas kejahatan dan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yesaya mengalami itu dalam hidupnya, tetapi Tuhan tidak pernah berdiam diri. Yesaya begitu meyakini bahwa Tuhan menolongnya, sehingga ia tidak ternoda. Sebagai orang yang tak bersalah, ia meneguhkan hatinya. Dia tidak tergoncang. Dia bagaikan kokoh sebuah gunung batu. Keteguhan hati Yesaya bukan karena kegagahannya sendiri, tapi karena Tuhanlah yang menolongnya. Yesaya meyakini bahwa Tuhan penyelamat dan kebenaran itu akan segera tiba. Yesaya berusaha meyakinkan umatnya agar tetap berpegang pada ajaran Tuhan. Berita itu sangat tepat di tengah-tengah kehidupan agama yang politeistis di Babel. Umat Tuhan tidak perlu terpesona dengan ilah-ilah dan takut dengan kuasa Babel. Yesaya juga menguatkan umat Tuhan dengan nubuatan bahwa hamba Tuhan yang berkuasa menyelamatkan akan segera tiba. Bahkan ia bukan hanya berkuasa atas Israel dan Babel saja, tetapi Mesias bagi seluruh dunia. Hamba itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan dan menyadari kesulitan tugas yang bakal ditanggungnya. Penderitaan yang ditanggung mengandung makna pengampunan. Penderitaan itu bukan dianggap sebagai konsekuensi dari tugas sang hamba, melainkan sebagai bagian tugas itu sendiri untuk ketaatan kepada Allah. Itulah nubuat yang ditujukan untuk Yesus Kristus. Di minggu sengsara kedua ini kita diajak untuk belajar kepada hamba Tuhan yang taat itu, yaitu Yesus Kristus. Dialah penolong. Yesus adalah kebenaran. Yesus menyapa setiap iman dengan kata-kata yang menghibur, menguatkan bagi yang letih lesu. Yesus memberi pengharapan, semangat baru, dan mengampuni orang-orang berdosa. Telinga Yesus cukup tajam untuk mendengar setiap keluh kesah, jeritan umat manusia. Dan Yesus menaatkan dirinya pada tugas utamanya. Dia rela menderita demi menebus dosa-dosa manusia. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Namun dosa akan terus menggoda kehidupan ini. Sebagai orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, kita sebagai hambanya, Tuhan dapat memakai kita melalui ucapan yang menghibur dan menguatkan. Perkataan baik yang diucapkan dengan bijak memperlihatkan bahwa orang yang berbicara mempunyai akal sehat. Tetapi kata-kata fasik akan menuntun kepada hukuman bagi orang yang mengatakannya. Kata-kata mempunyai kuasa untuk mendatangkan kebaikan dan kejahatan. Kita dapat berbicara agar menjadi berkat bagi kita dan orang lain bila kita selalu mendengar firman Tuhan yang mengubahkan hati dan pikiran kita. Orang yang bibirnya najis tidak layak menjadi hamba Tuhan, karena bukannya menguatkan orang lain, tapi malah menjadi batu sandungan. Tuhan memberikan mulut bukan sekedar tempat memasukkan makanan saja, tetapi lebih utama supaya dari dalamnya keluar kata-kata yang memberi semangat bagi banyak orang. Karena itu pakailah mulut kita dengan perkataan firman Tuhan, sehingga kata-kata kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain,
melainkan mengubah setiap orang menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.